Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bila siang sore hari ini kami Kau kumpulkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Kau hadir ya Bapa. Kau berkarya, Kau bekerja, Kau menjamah setiap hati kami. Pada saat kami rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu memerdekakan hati kami, memerdekakan roh kami, memerdekakan semua kehidupan kami, sehingga ada pemulihan, ada terobosan baru, ada sesuatu yang baru yang Kau bukakan, Kau singkapkan, sehingga kami diberi haus dan lapar akan Tuhan, dan kami boleh mengalami Tuhan terus menerus hari lepas hari. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi mengikut Yesus itulah keputusanku, sehingga garis akhir tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Apakah kesusahan, kesesakan, penderitaankah, atau keberhasilan, atau kekayaan, kelimpahan sekalipun, tidak ada yang memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Biarlah terus kami maju, kami berakar kuat, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, di dalam pengertian akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini kita kumpul 100 orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya percaya di mana Roh Allah bekerja, ya, maka sesuatu terjadi. Saya mengucap syukur ya. Ada yang kesaksian-kesaksian. Karena kesaksian itu pengalaman bersama Tuhan. Itu tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita. Karena itu tergores di hati kita ya. Seperti Bapak tadi ya. Menginjak dahan yang rapuh, jatuh, tertusuk. Tapi Tuhan masih topang tolong. Ya, puji Tuhan, masih ada malaikat Tuhan yang menjaga ya. Kadang kita nggak mengerti di depan ada bahaya ya, tapi disitulah ada perlindungan Tuhan. Dengan engkau tadi yang kesaksian, saya juga sangat diberkati. Mungkin dia tadinya keluarga dari bukan pengikut Kristus, tetapi dia ditangkap Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin saat ini belum terlalu dalam lagi mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau dia masih diberikan napas kehidupan. Karena dari kecil 10-12 tahun itu bukan penyakit gampang, itu sampai benana sekujur tubuh, bisa maut mengintai. Tetapi iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan bawa engkau ini untuk masih diberi hidup, dan diberi hidup dalam segala kelimpahan, ya, baik kelimpahan dalam hati. Tadinya kesal, benci, tapi Tuhan ubah jadi hati yang baik, bisa mendoakan, rumahnya terjual, rumah saudaranya, padahal dia kesel, benci, sakit hati. Mungkin ada pertikaian dalam keluarga besar ya, mungkin tentang harta, tentang warisan, tentang apapun bisa saudara. Kadang kakak adik aja bisa berantem, musuhan gara-gara uang saudara ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan ubahkan hati engkau ini menjadi hati yang baru ya, hati yang penuh ucapan syukur, di mana dia melihat ada cahaya, terus dijamah Tuhan. Saya juga pernah dijamah seperti dingin ya, sejuk. Itu suasana surga turun ya atas engkau ini atas kita semua. Jadi kita harus mengalami Tuhan. Jangan stop sampai di sini, terus minta. Ya, memang kita kadang pertumbuhan rohani kita kadang lagi semangat, lagi down ya, lagi lemes, lagi menyala semangat. Tapi Tuhan bilang apa? Hendaknya rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ada 4 hal yang Tuhan inginkan supaya roh kita menyala-nyala. 1, jangan lupa baca Alkitab setiap hari setia. Ada saat teduh, itu Tuhan berbicara banyak lewat firman. Kedua, lewat doa. Adakah engkau di tempat ini berdoa setiap hari tekun? Cari Tuhan sejam 2 jam berdoa setiap hari. Ada enggak? Ayo mulai. Apa? Kadang doa, kadang enggak Bu Maria. Ayo doa terus berdoa. Ketiga, apa yang membuat kita bertumbuh? Tadi kan pertama baca Alkitab, kedua berdoa, ketiga memuji menyembah Tuhan. Ya, selalu suka duka nyanyi,
Dalam keadaan sedih, nyanyi memuji Tuhan, bersyukur. Dalam keadaan senang, gampang bersuka cita menyanyi ya. Tapi dalam keadaan susah, bokeh, gak ada duit, bisa gak? Tetap memuji Tuhan ya. Jangan iman kita bergantung sama keuangan. Jangan iman kita tergantung keadaan. Tapi kita mau Tuhan susah senang, miskin kaya, tetap cinta Tuhan. Amin. Ya, jadi iman kita yang di dalam ini memancar keluar. Jangan di luar ini yang mempengaruhi di dalam. Di luar ini apa sih? Aduh, politik makin panas. Aduh, banyak nih perusahaan-perusahaan semakin banyak yang kolab, banyak PHK besar-besaran. Ya, banyak hal yang buat kita khawatir, takut, cemas gimana ke depannya ini ya. Omset banyak yang bilang menurun, dagangan-dagangan bilang sepi. Masa dimakan lagi modal-modalnya, Bu Maria? Kita dagang misalnya ayam goreng, nggak habis makan sendiri. Gimana modal kemakan habis? Ada yang curhat gitu ya. Ada pembantu saya, suaminya kerja di perusahaan besar, itu ribuan karyawannya. Jadi saya punya pembantu, suaminya udah dipercaya jadi supir pribadi. Ayo Pak, jadi karyawan yang ribuan tuh ada teman-temannya, Pak ayo Pak kita demo ke perusahaan. Kenapa demo saudara? Gaji belum turun, harusnya udah turun, misalkan gaji tanggal 1 deh ya, hari ini tanggal 1 ya. Harusnya udah gajian mereka karyawan. Yang ditunggu pegawai, yang ditunggu pekerja, yang ditunggu sama orang-orang upahan itu gaji saudara. Kalau belum turun, belum keluar, ya mau demo saudara. Kalau ribuan, ayo berapa gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Kalau perusahaannya lagi lancar, gampang menggaji. Tapi kalau lagi seret, lagi omset menurun, susah loh. Sulit loh. Orang kaya juga sekarang banyak yang pusing loh. Jangan salah saudara. Ya, si bapak ini suaminya pembantu saya bilang, saya udah tua, dia umur langsap. Saya udah tua lah, nggak mau lah demo-demo. Terus teman-temannya yang karyawan bilang gitu, Bapak sih enak, Bapak bahkan supir pribadi udah kepercayaan, nggak ada duit tinggal ngutang sama bos, enak katanya. Enggak lah, saya nggak mau ngutang-ngutang, izin katanya gitu. Ya jadi saudara, hati-hati, ini kegoncangan akan semakin kuat, semakin keras. Ya, banyak sekali nanti orang yang kelaparan, kekurangan. Demo pun bukannya soal percuma ya. Kalau kita pikir, mendingan kita di rumah doain ya bosnya, perusahaannya, biar Tuhan turut campur tangan, bisa menggaji semua ya. Demo juga bukan perusahaan nggak mau bayar karena lagi sulit ya saudara ya. Jadi kita harus melihat zaman ini seperti apa ya. Jadi mari kita baca, Tuhan taruh di firman-Nya sebagai kita pengikut Kristus itu seperti apa ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Judulnya menderita sebagai Kristen. Waduh, kok Kristen menderita ya? Kalau jadi orang Kristen menderita loh saudara. Pikul salib, sangkal diri ya. Kalau ikut Kristus jadi kaya, banyak yang mau ngikut Kristen karena doi, uang, heveng, hulus. Kalau Bangka apa? Uang, Pak? Orang Bangka, cien toh. Anto ciena ya. Makanya ikut Tuhan kalau dibilang ayo ikut Yesus, ayo jadi orang Kristen. Enggak, anto cien lo, ikut Kristus lo. Berbondong-bondong semua dari berbagai agama ikut Yesus. Tetapi hari ini kita belajar, bukan berarti ikut Yesus tidak ada berkat, ada. Ikut Yesus bisa kelimpahan, bisa. Dan ujungnya surga. Surga itu tidak pernah kekurangan, surga itu tidak pernah miskin, dan Bapa kita Bapa yang maha kaya. Tetapi perikopnya hari ini kita belajar menderita seperti Kristus.
menderita menjadi orang Kristen. Kalau kita bahas, oh jadi orang Kristen bakal hidup enak, hidup kaya, itu nggak usah dibahas. Karena gampang, ya kan? Tapi gampang nggak kalau kita ikut Yesus menderita? Nggak gampang. Bisa murtad, bisa tinggalin Yesus, bisa tinggalin keluargamu, ya kan? Ya bisa pergi tinggalin, ya. Tetapi kita hari ini belajar supaya kita kuat, ya, supaya kita berkemenangan. Saya bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kita ini pengikut Kristus. Kristus pernah menderita di atas kayu salib. Kita pun murid-murid Yesus itu ada penderitaan, ada kesusahan. Supaya apa? Supaya kita sama dengan Tuhan kita. Yesus menderita, mengalami masalah, mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan sampai mati, tergantung di atas kayu salib, ya. Nah, pada waktu dia mati, dia dikubur dan dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Kemuliaan segala yang di langit, di surga, di bumi, bahkan di kolong bumi menyembah nama Yesus karena dia sudah menang atas maut, bangkit lagi dan kembali ke surga. Nah, kita juga harus mengalami penderitaan supaya apa? Nih, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya manusia dosa kita ini masih tubuh dosa. Masih bisa apa? Berbuat dosa. Masih bisa marah, bisa sombong, bisa munafik. Ya, bisa laki-laki kan berzina, lihat cewek tuh, aduh, lihat atas bawah ya, banyak sekali pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor. Itu kita harus alamin masalah, ujian, penderitaan, supaya dibuang, dikerat semua yang tidak baik, semua yang jahat, semua yang tidak benar, dibuang, dipotong. Sakit nggak? Sakit, saudara. Tapi kita terus mau dididik Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur, supaya berbalik dan bertobat. Itu ada ayatnya. Jadi kita ikut Yesus gimana? Ikut menderita, ikut. Kenapa? Karena daging ini selalu mau muncul. Ya, manusia tubuh yang jahat ini selalu mau keluar. Tapi Tuhan kikis, Tuhan potong, Tuhan kerat, Tuhan hajar, Tuhan murnikan, dibakar lagi seperti emas. Emas kalau masih bercampur, ada tembaga, ada besi campurannya, dibakar, dipanasin lagi. Kalau itu ya, tukang emas dipanasin sampai 1000 derajat panasnya. Lebih panas dari air didih. Air didih 100 derajat sudah mendidih. Kalau emas beda, bisa 1000 derajat. Maka kotoran-kotoran dari emas itu keluar, naik ke atas. Itu dicedok sama tukang emas, dibuang. Ya, demikian juga Tuhan. Kalau saudara mengalami masalah, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, aduh bangkrut nih, belum lama nih Pak Suwandi jatuh lagi dari motor, baru lagi PHK, waduh, udah jatuh ketimpa tangga kalau orang dunia bilang, saudara, hamba Tuhan lagi, ya, nggak gampang, ya saudara, tetap nggak mau melayani Tuhan, tetap nggak mau buka gerejanya. Udah dah, gue ikut Tuhan Yesus, aduh kok nasib gue sial banget ya, aduh gue jadi pendeta kok begini amat ya, gak ada dukungan dari istri, mungkin dari keluarga, gak ada dukungan. Ayo, siapa lagi yang mau saudara andalkan, ya Pak Suwandi, siapa lagi yang mau diandalkan? Ya, uang mungkin pas-pasan, belum kasih pendeta, belum kasih pengerja, belum kasih pemain musik, belum kasih makan jemaat, nggak mudah saudara, ya kan? Belum harus nyinjilin, belum harus besuk-besuk. Saya bilang besuk-besuk Pak, ayo datangin yang sakit didoakan ya, besuk jiwa-jiwa, doakan ya jiwa-jiwa supaya datang, minta jiwa-jiwa karena ini akhir zaman. Kita minta jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Nggak gampang saudara. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, seolah-olah ada api siksaan yang datang sebagai ujian.
Tetapi sebaliknya Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Ya, Pak Suandi, saudara-saudara, bapak-bapak, bersukacita. Nggak bisa, Bu Maria, lagi susah. Boro-boro bersukacita ini muter, kepala pusing ya, mengkerut ya, ini dahi mengkerut, mikir ya. Tuhan bilang bersukacita. Paksakan diri kita untuk menyanyi bersukacita. Ya, maka yang ketiga tadi memuji, menyembah Tuhan, nyanyi. Bisa nggak saudara? Saudara saya nggak bagus, nggak apa-apa. Tuhan lihat hati, ya kan? Ada bapak di tempat ini suaranya bagus, ya, memuji Tuhan. Tapi bisa nggak Pak kalau lagi susah menyanyi? Gak gampang, saudara. Nyanyi juga, ya kan? Walau pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Lagunya yang sedih-sedih. Tapi kita mau bersorak ya. Kalau lagi sedih, nyanyi yang sukacita, jangan nyanyi yang lemes-lemes ya, saudara. Ya, dan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus sudah dimuliakan. Tuhan Yesus sudah ditinggikan oleh Allah Bapa. Jadi semua yang di langit, yang di bumi, yang di sorga, kolong langit sekalipun semua tunduk pada nama itu. Nama Yesus berkuasa. Ya, Dia sudah menyatakan kemuliaannya. Dia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Ayat selanjutnya ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, sebagai pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya, jadi saudara, kita sebagai orang Kristen menderita tuh ada dua macam. Ya, kita mengalami masalah ada dua macam. Kesatu karena kebodohan kita, kesalahan kita, ketegar tengkukan kita, kebebalan hati kita. Dikatakan di sini, kamu kalau mencuri malu, ditangkap, ya kan, di penjara. Itu menderita nggak di penjara? Menderita, tapi kesalahan sendiri. Ya, misalnya dia penipu, ya, dia pembohong, dia penjahat. Di sini katakan pembunuh, pencuri, menderita, tetapi menderitanya karena kesalahan sendiri. Hatinya keras, dikasih tahu bebal, auban. Bukan orang Bangka bilang apa seau. dibilangin ngeyel, dibilangin nggak mau nurut, dibilangin nggak mau ngikutin apa yang kata Yesus ya. Jadi satu penderitaan karena perbuatan kita yang bodoh ya. Yang kedua karena apa? Menderita karena nama Yesus. Nah, kalau nama Yesus tuh gini, menderita karena nama Yesus kenapa gimana? Begini, dia orang Kristen nih. Udah deh, kita jangan berdagang sama dia karena dia Kristen. Ada loh saudara. Ya. Ada sekarang orang yang rasis, ya kan? Pokoknya yang nggak seagama, yang nggak satu suku, dia nggak mau lo berdagang lo saudara. Tapi kita orang Kristen jangan rasis, ya, jangan bedain suku, agama, jangan semua diciptain Tuhan. Kita nggak bisa lahir dari apa suku apa, bangsa apa, nggak bisa milih, ya. Jadi kita menderita karena nama Yesus. Ya, dia orang Kristen. Saya pernah loh ditimbukin lemparin batu. Dulu saya kan kontrak tuh waktu di Sukabumi. Papa saya kan pendeta. Tahu kan orang-orang di kampung, saudara ya. Ini rumahnya orang Kristen nih. Namanya sekelilingnya kan Muslim. Ditimbukin batu, luduk, saudara. Saudara. Kadang mercon. Tahu nggak saudara mercon? Iya. Pas Lebaran, pas puasa, masuk loh saudara, julubur. Wah, kita mau balas enggak? Itu menderita karena kita Kristen. Karena kita ikut Yesus. Kita balas jangan. Ya. Banyak yang orang Kristen ya, dia itu dihina. Bahkan disiksa. Bahkan dibuang dari keluarganya karena dia udah murtad
dari agamanya yang lama, ikut Yesus. Nah itu menderita karena Yesus. Saya kenal ada satu hamba Tuhan dibuang dari keluarganya karena ikut Yesus. Keluarganya nggak mau terima lagi. Lu udah kafir, lu patut dibunuh. Kabur saudara daripada dibunuh. Ya itu pengikut Kristus yang benar. Nah, ayat selanjutnya yang 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka itu harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi saudara, penghakiman dimulai dari kita orang Kristen. Penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Penghakiman dimulai dari pendeta-pendeta. Ya, baru ini ketangkep. Dia mukulin istrinya 20 tahun, digebukin pakai besi lagi. Saya lihat, waduh, ngeri saudara, dia malah pelokan, gandeng-gandeng tangan sama cewek-cewek cantik-cantik, nggak jadi panutan. Ya, pantas kalau nanti dia dihukum, pantas kalau untuk nanti dipenjara karena kesalahan sendiri. Ya, jadi akhir zaman ini Tuhan mengadili sekarang pendeta-pendeta yang jahat-jahat. Pokoknya duit lagi, perpuluhan lagi, apa-apa ngomong uang. Ayo sumbang beras, ayo sumbang uang. Taunya buat diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Saya kemarin nih ya, baru ketemu sama satu orang ibu gembala. Ketemu, udah lama nih gak ketemu. Ketemu saudara, besar juga dia punya suami itu, orang tuanya tuh GBI di Cikampek, gede juga gerejanya. Nah ini anaknya ya, istrinya, istri gembala. Ngobrol. Nah Cimaria, sekarang tau gak, hamba Tuhan jamnya 1 miliar. Waduh, kesorot mungkin lagi gini ya di mimbar ya, nih kesorot, di zoom sama orang-orang. Wih, ini harganya 1 miliar. Kalau kita bisa mungkin 100 gereja di kampung. Ya, saya kemarin juga ada yang minta sumbangan dari gereja-gereja kecil di kampung-kampung. Saya bagikan seberapa saya mampu. Ada juga yang nyumbang melalui Pas Agape, melalui lumbung Yusuf yang saya buka. Ya, kita harus memprihatinkan hamba-hamba Tuhan yang hidup dengan iman. Ya, bukannya nggak boleh, tapi saya tuh masih ngeyel. Saya ini masih ngeyel tuh gini. Iya, tapi katanya itu dari jemaatnya yang kasih. Karena anak-anak saya semuanya tuh ke gereja yang besar, ribuan sekali datang 5.000 orang. Itu pun 5 kali kebaktian 1 minggu, ya. Terus saya juga bilang nimpalin, saya tambahin, dia juga dikasih Alphard. Saya bilang, tau nggak Alphard? Mobil Alphard 1,5 M, ada yang 2 M. Nah, terus udah gitu, saya bilang apa salahnya? Namanya dikasih sama jemaat, karena saya tahu jemaatnya sih itu kaya-kaya semua gitu kan. Tetapi namanya kita sesama hamba Tuhan ngomong, ya kalau saya malu pakai itu. Karena apa? Tidak semua jemaat yang misalnya 5.000 orang itu semua orang kaya. Saya lihat juga ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik mikrolet, katanya gitu. Iya juga sih saya bilang, tapi ya sudahlah, tergantung masing-masing ya. Tapi nanti suatu hari Tuhan akan menghakimi ya. Apakah kita dipercaya Tuhan banyak? Apakah kita mau berbagi? Kita membuka hati, buka mata. Ya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang rebutan jiwa-jiwa, ada. Oh ini nih jemaat saya nih diambil, oh ini domba saya diambil. Waduh saudara, padahal saya bilang jiwa-jiwa domba-domba itu milik Tuhan, bukan milik gembala. Ya, saya buka persekutuan doa sudah 25 tahun. Ya, saya buka persekutuan doa sudah 25 tahunan. Nah di situ dikatakan, oh kita nyaingin gereja gitu kan.
Nah, tapi kita bilang kita tidak buka gereja, tetapi kita mau menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Pada waktu kita buka, datang ada yang jiwa baru, belum percaya Yesus, masih penyembah berhala ya. Memang kalau saya perhatikan ada gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil, hamba-hamba Tuhan kaya, hamba-hamba Tuhan miskin. Jadi saya juga rindu ada satu kesehatian ya. Jadi yang kaya ini bisa berbagi sama yang kekurangan, gereja-gereja yang kesulitan bukan hanya memperluas lagi, buka lagi, bahkan ada yang punya program, saya mau punya 1000 gereja. Nama gerejanya dia ya. Itu sampai saya sekali doang deh ikut KKR-nya karena kok kayak ambisi pribadi gitu ya. Tapi hebat, dahsyat, urapannya kuat. Jemaatnya juga antusias ya. Jadi kita harus hati-hati antara kedagingan dan dengan Tuhan. Jadi saya juga banyak kenal sama hamba Tuhan, banyak kenal dengan komsel-komsel ketua-ketuanya. Dia kalau bukan gereja dia, dari gereja lain datang ke komsel dia nggak ladenin, nggak urusin. Kok sampai segitunya? Itu kan jiwa. Kalau kita nggak usah pusing dari denominasi mana, dari gereja mana, asal mau dengar firman, bertumbuh nggak apa-apa. Tapi dia utamain yang punya kartu jemaat gerejanya. Itu saya yang kurang setuju ya. Karena untuk memperbesar nama gerejanya, nama pendetanya. Jadi makanya penghakiman akan datang dari rumah Tuhan. Nanti saudara tahu akan terjadi lockdown lagi. Virus akan mengamuk lagi, lebih dahsyat dari yang kemarin. Ya, monkeypox udah mulai hadir. Karena 2025 yang saya dengar dari beberapa pendoa syafaat, itu ada teman saya dari Bangka Pendeta. Waktu 2020 lockdown lockdown virus corona, pada vaksin semua, teman saya itu nggak vaksin. Dia dikasih tahu Tuhan jangan ambil. Terus Tuhan bilang, ini belum apa-apa, nanti 2025 itu yang sesungguhnya. Penyakit sampar di mana-mana. Ayo saudara, kematian di ujung tanduk. Jangan kita santai-santai. Belum tsunami, udah berita gencar di mana-mana. Saya dikasih penglihatan tsunami besar di Jakarta. Gedung runtuh di depan mata saya. Saya berapa kali Tuhan kasih penglihatan banyak macam itu terjadi kalau dari Tuhan. Ada juga yang belum terjadi, tapi nanti itu belum penggenapannya. Tapi kita siap-siap. Ayo doa tahan bencana, doa tahan virus. Kalau sudah waktunya Tuhan gak bisa ditahan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ayo gencar, cari jiwa. Kuatkan yang lemah. Ayo, mulai mengadakan pelatihan-pelatihan. Mungkin 2-3 orang. Saya mulai mengadakan pelatihan bisa 15-20 orang. Seperti ngadain SPK lah, SOM, New Life, ya belajar Alkitab. Yang seperti yang Bapak tadi khotbah, kesaksian yang dari Abalep. Nah itu saya adakan karena saya sudah menerima. Mungkin siapa namanya? Wacong bisa adain di rumahnya, kumpulin 2-3 orang, kasih pengajaran. Ya, jadi yang keempat membuat iman bertumbuh apa ini? Mengajar, melayani, mendoakan orang, mulai arahin ke jiwa-jiwa. Ya. Jangan statis, kumpulin 2-3 orang, kumpul doa rutin, bisa seminggu sekali. Adik saya ada makalahnya nih, atau minta sama saya ada. Saya banyak sekali pelajaran firman yang kuat, yang mendasar. Karena akhir zaman ini bukan bencana, kelaparan, perang apa yang mengerikan, tapi yang lebih mengerikan pengajaran sesat. Hati-hati kalau kita tidak dalam pengajaran benar, penuh firman, penuh Roh Kudus, bisa disesatkan. Hati-hati, mereka pakai firman, mereka pakai Alkitab, mereka tetap nama Yesus, mereka tetap bahasa roh. Saudara bisa bedain nggak? Ayo, hati-hati, ini akhir zaman, ya. Jadi kita harus kuatkan di dalam firman, kuatkan di dalam Roh Kudus. Kekristenan bukan agama, tapi perjalanan bersama Yesus. Jangan lagi up and down, jangan lagi lemah, jangan lagi ada masalah. Wah, udah down lagi. Jangan lagi kekristenan, aduh kering, kosong. Jangan. Maju terus. Kacang di tempat ini boleh datang tempat ini tuh puji Tuhan. Hatinya, rohnya haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan untuk mendengar firman dan dia menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar dan tidak melakukannya, tapi mendengar dan melakukan.
Itu yang Tuhan inginkan. Ya, makanya dikatakan, saya garis bawahi, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Lihat, ada banyak nanti hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tersandung kasus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dadakan. Karena apa? Karena Tuhan menghakimi mulai dari rumah Tuhan. Mulai dari gerejanya, mulai dari hamba-hamba Tuhannya, pemimpin-pemimpin gereja, mulai daripada orang-orang yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai pengikut yang banyak, itu Tuhan akan berurusan. Ya, jadi hati-hati kita sebagai jemaat, sebagai pemimpin, sebagai kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, punya hati yang tulus, hati yang murni, bukan karena uang kita melayani, bukan karena nanti ternama engkau bisa terkenal di mana-mana, bukan itu tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita, Tuhan, saya sering kali nangis, Tuhan, saya rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan. Saya terus menangis juga berdoa untuk keluarga saya yang belum sungguh-sungguh. Ayo dekat lagi dengan Tuhan, ayo berdoa lagi, ayo baca firman, imanmu bertumbuh. Saya sering kali menasehati, sering kali juga saya harus jadi contoh dan teladan bagi mereka dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tingkah laku kita. Harus ada contoh. Ya, kalau kita cuma ngomong doang, ayo begini, tapi kita nggak melakukan, sama aja dengan orang yang munafik. Ya, jadi ayo saudara, pada akhir zaman ini Tuhan akan mengadili hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendetanya, bahkan sampai kita umat Kristen akan mengalami penganiayaan, kesusahan, penderitaan sebagai pengikut Kristus. Kuatkan hati kita, jangan sampai murtad. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali juru selamat tetap juru selamat kita. Jangan pernah tergoyahkan, jangan pernah kita kembali kepada berhala-berhala yang bisu dan tuli, tapi kita terus maju mengenal Yesus, mengenal juru selamat. Di akhir kata daripada firman Tuhan hari ini dikatakan, ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Dia pencipta kita. Kita bangkit berdiri.